Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan yang banyak dunia lebih-lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin, dan dengan pembacaan rotib mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, baik diri, keluarga, harta, terutama iman dan Islam. Juga mudah-mudahan apa yang kita harapkan dan kita inginkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kudunya mah baca rotibnya jangan seminggu sekali ya. Setiap maghrib tuh. Saya juga kadang-kadang baca rotibnya di motor. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya sangat wajib, melebihi daripada kewajiban lainnya. Bahkan sholat sekalipun, yang padahal sholat itu tiang agama, kemudian jadi tempatnya pahala ibadah yang lainnya, dan di akhirat nanti yang pertama kali dihisab tetap masih utamaan atau lebih wajib ngaji. Karena sholat pun kalau tidak tahu ilmunya atau tidak ngaji, boro-boro jadi tiang agama, jadi wadah pahala, dan di akhirat nanti bakal baik ya, sah juga kagak, bahkan kewajiban belum gugur. Maka dari itu pada kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah hadis atau sabda Rasulullah SAW khususnya ya, karena berbicara hadis itu ada berupa perkataan Rasulullah, ada berupa pekerjaan, dan ada berupa pengakuan Rasulullah SAW dari pekerjaan para sahabat ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda, man hafadha ala sholati akramallahu bi khamsihi sholin. Man hafadha, siapa orang yang menjaga, ala sholati, atas sholat, akramahu, maka memuliakan kepadanya Allahu Allah bi khamsihi sholin, dengan 5 hal.
Jadi siapa aja, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, terutama yang sudah mukallaf ya, yang sudah kewajiban sholat, dia menjaga sholat. Maksud menjaga sholat di sini bukan seperti ngejagain apa gitu ya, tapi dia mengerjakannya adalah pada waktunya. Syukur-syukur sih di awal waktu dan dengan berjamaah ya, karena kalau di awal waktu insya Allah jadi ridho Allah, kalau berjamaah jadi berlipat ganda pahalanya. Ya paling enggak itu tetap masih di dalam waktu. Seandainya keliwat, nah ini sangat disayangkan ya, walaupun ada kodok ya istilahnya, tapi itu mah untuk yang enggak dosa bagi yang sebab ketiduran khususnya atau kelupaan sampai habis waktu, itu memang enggak dosa. Tapi kalau memang sengaja karena kesibukan ya, itu bukan ujur meninggalkan sholat, makanya dia tetap dosa dan enggak termasuk di sini nih menjaga istilahnya. Ya walaupun tetap wajib qada gitu ya. Jadi qada mah baik yang karena sengaja seperti karena kesibukan gitu, apalagi yang nggak sholat mah, maupun yang nggak sengaja seperti karena ketiduran atau kelupaan ya. Kalau sekarang bicara kelupaan makanya nggak mungkin lah, karena di setiap waktu itu ada azan ya, baik dari masjid maupun dari musola-musola gitu. Nah bisa juga menjaga di sini maksudnya dia itu benar-benar sholatnya pakai ilmu. Jadi udah belajar khususnya ngaji ya, sehingga sholat itu berdasarkan ilmu. Itu juga termasuk menjaga. Makanya kalau hanya orang itu rajin sholat khususnya, jangankan yang wajib, yang sunnah juga dikerjakan umpamanya, tapi kalau nggak ada ilmunya karena nggak ngaji tadi, jangankan istilahnya dapat pahala dan keuntungan, sah juga kagak, bahkan kewajiban belum gugur. Di akhirat nanti yang ada nyesel kayak gitu ya. Tuh. Apa sebabnya? Kalau ngaji mah istilahnya walaupun dia belum tahu, karena memang belum nyampe ngajinya tentang tentang syarat sholat, tentang rukun sholat, tentang pembatalan sholat, minimal itu tuh ya. Apalagi kalau dilengkapi dengan kesunahan sholat yang baiknya dia kerjakan atau dia baca, dan kemakruhan sholat yang baiknya dihindarkan gitu. Itu dia jadi tahu nantinya kalau ngaji mah. Kalau ngaji mah ya. Tapi kalau kagak ngaji mah sampai kapan gitu taunya. Makanya kalau ngaji mah insya Allah dimaklum walaupun masih bodoh gitu. Karena dia nantinya walaupun lupa ya, jadi diingatkan gitu ya. Dan seandainya belum nyampe kepada bahasan itu, suatu saat nyampe. Makanya walaupun dia belum tahu, kalau memang ngaji mah insya Allah dimaklum dan diterima amal ibadahnya. Tapi kalau yang gak ngaji sampai kapan gitu ya. Jadi itulah diantara maksud daripada menjaga sholat ya. Artinya benar-benar bukan aja dia sekedar sholat, tapi harus menguasai ilmunya. Nah, kalau dia sudah menjaga sholat, baik itu tadi tepat waktu maupun
dengan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan memuliakannya dengan 5 hal. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sehingga bisa mendapatkan 5 kemuliaan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di antaranya? Yarfa'u, Allah mengangkat anhu daripadanya diqol aisy, kesempitan kehidupan. Jadi yang pertama nih, yang diberikan atau keuntungan sholat bagi orang yang betul-betul menjaga sholatnya itu diangkat, dihilangkan yang namanya kesempitan hidup ini, baik lahir maupun batin ya. Ya kalau lahir mungkin ya di dalam mencari nafkah susah, kerja susah, dagang rugi mulu, bertani ya suka kusok gitu ya. Itu kesempitan. Yang akhirnya juga nantinya bisa merembet kepada kesempitan hati. Ini yang lebih bahaya. Tapi kalau orang itu betul-betul sholat, menjaga sholat, insya Allah itu akan dihindarkan dari yang namanya kesempitan hidup. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wa azabal qabri, maksudnya Allah mengangkat dan menghilangkan darinya akan siksa kubur. Jadi kemuliaan yang kedua yang diberikan bagi orang yang menjaga sholat itu akan diangkat, akan dihilangkan oleh Allah daripada siksa kubur. Nah yang namanya siksa kubur kan tahu sendiri. Mungkin kalau bapak-bapak mah ya itu suka ngikut ya, bahkan di ibu suka ada sih yang ikut ke makam. Itu bisa kita bayangin. Memang kuburan mah digalinya katakan lebarnya ada semeter. Ada nggak semeter lebarnya? Ada kali ya. Kalau panjangnya ya itu tergantung orangnya. Ada yang 2 meter gitu ya. Iya. Nah tingginya, dalamnya itu kira-kira ya yang bagusnya sih seukuran orang berdiri sambil dia itu membentangkan tangannya ke atas gitu ya. Tapi kayaknya kita nggak nyampe gitu, paling 2 meter gitu. Yang jelas kalau nggak diuruk lagi lega lah gitu ya. Tapi nyatanya kan diuruk. Yaitu si mayit mah hanya ada di lahat itu ya, ditutup kemudian diuruk lagi. Coba tuh. Udah gitu dia dikubur, kalau amalnya jelek itu yang nemeninnya menakutkan, sehingga jangankan lama, sebentar juga nggak betah dikubur. Nah kemudian kubur itu yang udah begitu sempit, ya pastinya gelap ya, terus dalam keadaan sendiri lagi. Ya di dunia kita gelap-gelap juga kan, masih ada cahaya. Di dunia kita sesepi-sepi juga masih ada orang lain ya, masih bisa minta tolong gitu. Nah kalau dikubur enggak tuh dah. Bahkan yang namanya siksa neraka di situ udah dirasakan dikubur. Makanya di dalam doa kan ada ya, Allahumma ja'al kuburahum Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan ya, wala taj'al kuburahum ubratan min ubarin niran. Jadi jadikan kubur ini sebagai taman surga, jangan dijadikan kedukan neraka. Ya, di situ udah dirasakan. Kemudian kubur itu menghimpit tuh lagi ya. Coba tuh. Tapi kalau dia itu benar-benar menjaga sholatnya, insya Allah
Kuburan yang tadi itu sempit jadi lega. Kuburan yang begitu gelap jadi terang. Kuburan yang di situ sepi ya, yang tadinya menakutkan karena amal bagus susah sholat, itu jadi dirupakan yang menyenangkan, sehingga dikubur walaupun dia lama nggak kerasa karena senang. Apalagi memang dikubur itu sudah diberikan, sudah ditampakkan, sudah dirasakan kenikmatan sorga. Nah, itulah kalau orang-orang yang betul-betul menjaga sholat yang 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wa yutihi, dan memberikan kepadanya Allah kitabahu, akan kitabnya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Jadi yang ketiga nih, keuntungan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu ya, itu akan diberikan buku catatannya dari tangan kanan, dari arah kanan. Dan ini menandakan bahwa dia bakal bahagia. Khususnya ini terjadi ketika di padang mahsyar ya. Jadi di padang mahsyar ini nanti dikumpulkan ya, makhluk baik itu manusia, binatang dan lain sebagainya. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu dikumpulkan. Nah, di situ waktu yang sangat menegangkan. Makanya dalam suatu hadis riwayat Imam Abu Daud ya, yang terjemahannya lah kurang lebih menyingkat, menghemat waktu ya. Adapun dalam 3 tempat seorang tidak akan ingat kepada yang lain. Jadi jangankan istilahnya orang lain ya, istri juga nggak ingat, suami nggak ingat, anak nggak ingat, orang tua nggak ingat, apalagi orang lain. Waktu itu nggak makan, nggak minum, nggak berpakaian, matahari hanya jarak 1 asta, 1/2 meter. Coba sekarang aja yang jutaan mil, matahari begitu panasnya, apalagi dalam keadaan kemarau, apalagi di Timur Tengah. Tapi nanti mah itu matahari hanya sekedar 1,5 meter ya. Ya, dan di situ yang paling mencekam ini ya, dalam 3 hal nih. Pertama, saat ditimbang amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amalnya baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangan catatan amal tuh, apakah dia catatannya jatuh di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi ini ya, di padang mahsyar nih, pertama tuh itu diberikan buku catatan amal. Kalau dari arah kanan atau dari depan itu tanda bahagia. Tapi kalau dari arah kiri atau belakang tanda celaka. Setelah itu amalnya dihisab. Jadi diproses semua ya, dihitung. Ini banyakkan kebaikan, banyakkan keburukan gitu ya. Nah, kalau kurang meyakinkan, ditimbang lagi tuh. Kira-kira beratan kebaikan atau beratan keburukan. Kalau beratan kebaikan, alhamdulillah, insya Allah dia itu udah nggak disisa lagi ya. Tapi kalau beratan keburukan, nah itu udah, dia bakal disiksa dulu, baru setelah bersih nanti dimasukkan ke surga ya. Dan yang ketiga nih yang sangat mencekam itu adalah ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim ya. Nantilah. Nah, jadi tuh kalau orang itu benar-benar menjaga sholat 5 waktu, itu insya Allah menerima buku catatannya dari arah kanan. Dan itu menandakan bahagia, karena nanti begitu dihisab juga itu lebih banyak kebaikannya. Dan ketika ditimbang itu lebih berat amal baiknya gitu ya.
Nah itu yang ketiga. Kemudian maksudnya yang keempat ya. Kemudian kemudian yang benar ya, yang keempat, yang ketiga tadi, yang sekarang yang keempat nih. Wa yamurru, dan dia bisa melewati ala sirati, atas jembatan di atas neraka, kalbarki, seperti kilat. Jadi yang keempatnya nih ya, keuntungan atau kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang menjaga sholat. Insya Allah tuh nanti ketika melintasi jembatan di atas neraka itu seperti kilat. Dan ini harus kita imani bahwa yang namanya melintasi jembatan di atas neraka itu adalah hak ya. Jadi semua, sebab untuk bisa ke sorga itu kudu ngelewatin jembatan itu dulu. Gambaran di jembatan di atas neraka itu ya. Jadi jembatannya jaraknya 3.000 tahun perjalanan. 1.000 tahun itu nanjak, 1.000 tahun datar, dan 1.000 tahun lagi turun. Kemudian yang namanya jembatan di atas neraka itu kecilnya lebih daripada rambut di belah 7, coba. Makanya kalau bukan karena amal sulit ya. Anggap aja nggak ada. Di bawahnya itu neraka. Coba. Udah sulit ya. Nah tapi kalau bagi orang-orang nih yang memang di dunianya itu menjaga sholat yang 5 waktu khususnya ya, itu insya Allah akan bisa melintasi jembatan di atas neraka seperti kilat. Nah, ini perlu diketahui ya, bahwa macam-macam orang yang nyebrangin jembatan di atas neraka itu di dalam kitab Subul Iman itu terbagi 7 kelompok nih. Satu orang yang melewati jembatan Shiratul Mustaqim seperti kecepatan kilat tuh ya. Jadi pokoknya cepet langsung di sorga gitu ya. Nah ini tadi nih, orang yang menjaga sholat 5 waktu. Dan juga sidikun. Sidikun itu orang-orang yang benar, baik amalnya maupun perkataannya ya, hatinya dan lain sebagainya. Makanya nih yang namanya sidikun ini saking utamanya sampai-sampai digandingkan dengan nabi ya, sebagaimana di dalam doa kan an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiq wasyuhada wasiddiqun wasyuhada sholihin itu ya. Itu luar biasa. Nah yang kedua nih, ini bisa ngelewatin jembatan di atas neraka seperti angin yang bertiup kencang, set nyampe di sorga. Ini adalah orang-orang yang berilmu nih. Jadi di dunianya dia rajin ngaji sehingga berilmu, sholatnya didasari dengan ilmu, puasanya didasari dengan ilmu, dan yang lainnya juga. Itu ketika nyebrang di atas jembatan di atas neraka itu seperti angin yang kencang. Kemudian yang ketiga, yang bisa nyebrangin jembatan di atas neraka seperti burung terbang. Lumayan ya. Jadi angin tuh masih lebih cepat daripada burung. Burung juga kan lumayan cepat itu. Nah inilah bagi orang-orang yang dikasihi atau khususnya para kekasih Allah ya, yang suka dicintai Allah. Itu banyaklah di Al-Quran itu orang-orang dicintai Allah seperti orang yang bersabar, orang-orang yang takwa, orang-orang yang adil, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW khususnya gitu ya. Nah yang keempat, yang melintasi di atas jembatan di atas neraka adalah dia seperti cepatnya kuda. Bukan lumayan ya, kuda lari kencang. Nah, itu lumayan. Siapa nih? Adalah orang-orang yang mati syahid dunia akhirat.
dia perang melawan orang kafir, tujuannya untuk membela agama Allah sampai wafat di medan perang, itu namanya syuhada. Yang kelima, ini dia ketika melewati jembatan di atas neraka ini, dia itu selama 1 hari ini. Lumayan 1 hari, kan tadi kudunya 3000 tahun ya. Ini 1 hari. Siapa tuh? Adalah orang-orang yang sudah haji tapi hajinya mabrur gitu. Benar-benar dia tahu ilmunya waktu haji ya. Kemudian yang keenamnya adalah bisa melewati jembatan di atas neraka itu selama 1 tahun. Masih bagus. Yang penting selamat gitu ya. Siapa nih? Ini orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuhnya dia masih bisa nyebrang jembatan di atas neraka itu tapi sambil gemeteran. Bagaimana sih gemetarannya? Ada rasa takut ya. Nah, inilah bagi orang-orang yang waktu di dunianya dia walaupun Islam, ahli ibadah, tapi ada maksiatnya ya. Tapi sekali lagi itu masih bagus daripada dia baru juga menapakkan kakinya itu langsung jatuh ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Tanya hati-hati ya. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir nih, keuntungan atau kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menjaga sholat adalah wayadkhulu, ia akan masuk al jannata, ke surga, bighairi hisabin, tanpa dihisab. Jadi yang kelima nih, keuntungan atau kemuliaan bagi orang yang menjaga sholat yang 5 waktu itu insya Allah dia masuk surganya tanpa dihisab lagi. Nah, mudah-mudahan kita ya termasuk orang-orang yang menjaga sholat tadi ya, artinya betul-betul kita mengerjakannya di waktunya, khususnya di awal waktu, apalagi dengan berjamaah ya. Terlebih lagi semuanya itu harus didasari dengan ilmu sehingga kita itu bisa mendapat 5 kemuliaan. 1, insya Allah ya, hidup kita ini akan diluaskan ya, khususnya dalam hal rezeki. Keduanya akan dihindarkan, akan diselamatkan atau tidak disiksa di kuburnya. Ketiganya ya insya Allah akan diberikan buku catatan dari arah kanan. Keempatnya akan bisa melintasi jembatan di atas neraka itu seperti kilat. Dan yang kelimanya, yang terakhir adalah masuk surga tanpa dihisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin walaupun jamun Islam, kiranya cukup demikian sekian kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf dan maklum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.